Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak Hendra dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas analisis dan visualisasi data I2, akan mempresentasikan progres UTS yang telah kami analisis. Untuk pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Alia Damayanti dengan NIM 187221002. Di sini saya bersama teman saya, Sisilia Leonita Pasaribu dengan NIM 187221056. Untuk dataset dan jurnal yang telah kami ambil berjudul Application of Tableau in Visual Analysis Data of a US Supermarket Sales. Di sini kami telah memasukkan beberapa bagian. Untuk daftar isinya sendiri terdapat 4 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, lalu kedua ada data dan metode, lalu ketiga analisis visual, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pendahuluannya sendiri, untuk saat ini data itu semakin penting dan kompleks sehingga visualisasi menjadi cara efektif untuk menyajikan dan menganalisis data tersebut. Pustakawan serta pengguna lain dapat memanfaatkan visualisasi untuk mendapatkan wawasan baru dari data besar, dibantu oleh software yang memudahkan pemrosesan. Dalam belanja online, analisis data penting untuk menyesuaikan strategi bisnis dan meningkatkan daya saing. Artikel ini menggunakan alat visualisasi untuk membantu pedagang memantau kinerja supermarket dengan lebih efisien. Oke, untuk data dan metode di sini data yang telah kami ambil itu berasal dari Kaggle tentang pesanan online dari sebuah superstore AS antara 2014 sampai 2018. Data ini terdiri dari 9.994 baris dan 21 kolom. Di sini terdapat beberapa parameter utama yang meliputi ada order date atau tanggal pemesanan, lalu state, negara bagian di AS, lalu ada city, kota di AS, lalu kategori, yaitu kategori produk, lalu subkategori, yaitu subkategori produk, sales, harga quantity, jumlah produk, dan yang terakhir profit, yaitu keuntungan dari produk. Alat utama yang digunakan untuk memvisualisasikan data ini yaitu adalah Tableau, software yang memungkinkan pembuatan visualisasi interaktif untuk analisis data. Mudah digunakan dengan fitur drag and drop dan banyak dipakai dalam bisnis intelijen. Untuk yang pertama di sini terdapat analisis visual dengan judul negara bagian dengan penjualan terbaik dan kota-kota utamanya. Di sini terdapat peta di mana terisi secara intuitif yang mencerminkan jumlah dan lokasi yang sesuai. Peta ini menunjukkan penjualan berdasarkan negara bagian, di mana semakin gelap warnanya, di sini biru tua warnanya, semakin gelap warnanya, itu semakin tinggi penjualannya. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat 3 teratas, yaitu ada California, Texas, dan New York, yang merupakan 3 negara yang semakin tinggi penjualannya dengan warna yang gelap. Untuk selanjutnya di sini ada visualisasi dari negara bagian dengan penjualan terbaik dan kota-kota utamanya. Nah, dalam grafik ini bernama Packet Bubbles, di mana ukuran gelembung ini menunjukkan seberapa banyak mereka menjual, dan semakin besar gelembungnya, itu semakin tinggi penjualannya. Di sini hanya ditampilkan kota-kota dengan penjualan tertinggi, yaitu di California, Texas, dan New York. Nah, untuk bagian sendiri, di California itu ada 3 kota yang penjualannya tertinggi, yaitu ada Los Angeles, San Francisco, dan San Diego. Untuk di Texas sendiri itu ada Houston, Dallas, dan San Antonio. Lalu untuk di New York ini ada New York City-nya sendiri, itu hanya ada satu di sini. Untuk visualisasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu negara bagian dengan kerugian terbesar. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa Texas merupakan negara bagian dengan kerugian terbesar.
Diagram ini adalah jenis bar chart yang menampilkan nilai kerugian dan keuntungan, di mana Texas berada di puncak sebagai negara bagian dengan kerugian paling besar, yang mencapai lebih dari 20.000 US dollar dalam penjualan. Nah, bar yang berwarna merah ini menunjukkan kerugian, dengan Texas yang menjadi satu-satunya negara bagian yang tampil dalam warna tersebut, yang menandakan kerugian yang sangat signifikan. Nah, negara bagian seperti Pennsylvania, Illinois, North Carolina, dan Colorado juga menunjukkan kerugian, namun nilainya lebih kecil dibandingkan dengan Texas. Next. Selanjutnya yaitu ada pun visualisasi untuk memvisualisasikan kategori produk yang mengalami kerugian dan keuntungan di Texas. Diagram batang ini menampilkan kategori produk yang mengalami kerugian dan keuntungan dalam supermarket di Texas. Nah, binders atau map atau klip kertas berada di posisi teratas sebagai produk dengan kerugian terbesar, yaitu dengan nilai kerugian sekitar minus 15.000 US dollar. Produk lainnya seperti appliances, furnishings, machines, dan juga chairs itu juga mengalami kerugian, namun dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan binders. Nah, beberapa produk seperti paper dan juga fonts itu mendekati titik nol atau bahkan menunjukkan sedikit keuntungan. Yang berarti produk-produk ini tidak terlalu merugikan dan cenderung memberikan keuntungan yang kecil. Next. Selanjutnya, untuk yang keempat, yaitu analisis distribusi penjualan dan keuntungan produk di Texas. Nah, scatter plot ini menunjukkan distribusi penjualan dan keuntungan berbagai produk dengan sumbu X yang mewakili profit dan sumbu Y yang mewakili jumlah penjualan. Nah, titik-titik kuning ini menunjukkan produk yang menguntungkan, sementara titik berwarna biru menunjukkan produk yang merugi. Nah, mayoritas produk mengalami kerugian, terlihat dari banyaknya titik biru di bagian kiri, dengan hanya sedikit produk yang menghasilkan keuntungan yang signifikan. Diagram ini membantu mengidentifikasi produk yang perlu diperhatikan, baik yang menguntungkan maupun yang menyebabkan kerugian terbesar, untuk menentukan langkah strategis ke depannya. Next. Selanjutnya yaitu visualisasi penjualan dan keuntungan berbagai produk. Diagram ini adalah scatter plot yang menunjukkan hubungan antara penjualan dan laba atau profit untuk berbagai kategori produk di supermarket dengan ukuran lingkaran yang menggambarkan volume penjualan, x-aksis mewakili profit, di mana produk yang merugi ada di sebelah kiri, dan yang menghasilkan profit ada di sebelah kanan. Sementara y-aksis menunjukkan tingkat penjualan dengan produk berpenjualan rendah di bawah dan penjualan tinggi di atas, yang mana masing-masing dipisahkan oleh garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini menandakan nilai rata-rata dari penjualan dan juga profit tersebut. Produk dengan profit dan penjualan tertinggi adalah chairs dan phones, yang memberikan kontribusi besar terhadap keuntungan supermarket. Binders dan aksesoris juga signifikan, meskipun ukurannya lebih kecil. Produk seperti machines dan tables itu perlu mendapat perhatian karena meskipun penjualannya itu lebih tinggi, namun mereka tidak memberikan profit yang memadai atau bahkan merugi. Sebaliknya, paper dan appliances ini menunjukkan potensi profit yang baik meskipun volume penjualannya itu masih rendah, yang dapat ditingkatkan dengan strategi pemasaran yang lebih efektif. Next. Selanjutnya yaitu visualisasi profil biaya berbagai produk. Diagram ini menunjukkan analisis perbandingan antara profit yang ditandai dengan titik merah dan penjualan yang ditandai dengan titik biru untuk berbagai kategori produk, dengan grafik batang oranye yang mewakili total penjualan di setiap kategori. Kategori mesin, fotokopi, dan meja menghasilkan penjualan tertinggi, dengan mesin menjadi yang teratas. Namun beberapa kategori seperti ponsel dan kursi menunjukkan kesenjangan signifikan di mana penjualan tinggi, tetapi profitnya itu jauh lebih rendah. Sebaliknya,
Kategori seperti pengikat, label, dan seni memiliki penjualan dan profit yang rendah. Visualisasi ini menekankan bahwa penjualan tinggi tidak selalu sebanding dengan profit yang tinggi di berbagai kategori. Next. Selanjutnya yaitu visualisasi penjualan di bulan dan hari kerja yang berbeda. Diagram di samping ini menggabungkan heat map dan juga bar chart untuk menampilkan rata-rata penjualan berdasarkan hari dalam seminggu dan bulan dalam setahun. Bagian atas adalah bar chart yang menunjukkan rata-rata nilai aktivitas untuk setiap hari dengan puncak pada hari Minggu, Jumat, dan Sabtu. Sementara itu, heat map di bagian tengah ini menunjukkan intensitas penjualan, di mana warna yang lebih gelap mewakili nilai yang lebih tinggi dan warna lebih terang menunjukkan nilai yang lebih rendah. Pada sisi kanan terdapat juga bar chart yang berbentuk horizontal yang menunjukkan rata-rata penjualan untuk setiap bulan, dengan nilai yang meningkat pada bulan September hingga Desember, terutama di bulan November dan Desember. Diagram ini dapat membantu mengidentifikasi pola aktivitas yang lebih tinggi pada akhir pekan dan di akhir tahun. Next. Dari analisis sebelumnya didapatkan kesimpulan bahwa artikel ini membahas sistem visualisasi data penjualan yang mencakup aspek penjualan terbaik di negara bagian dan kota utama, kerugian terbesar di beberapa negara bagian, serta penjualan dan keuntungan, dan biaya berbagai produk berdasarkan bulan dan hari kerja. Sistem ini memudahkan manajer supermarket dalam mengambil keputusan dengan memvisualisasikan volume penjualan, keuntungan, biaya, dan jam kerja secara jelas. Meskipun menawarkan peluang analisis yang luas, sistem ini masih memiliki keterbatasan, yaitu hanya mendukung analisis dasar dan belum mencakup eksplorasi model matematika yang lebih kompleks. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini kami mendapat referensi itu dari link artikel ilmiah ini. Sebentar, saya akan menunjukkan link artikelnya. Nah, kami mendapat dari jurnal IAAA, explore.iaa.org, slice dokumen, slice bla bla bla. Di sini dijelaskan untuk abstraknya sendiri, lalu publishnya tuh tahun berapa, lalu tanggal conference-nya tuh tanggal berapa, dan lain-lainnya. Sini sudah lengkap. Kami mengambil dari Kaggle. Mungkin itu saja untuk referensi dari artikel yang telah kami ambil. Untuk selanjutnya mungkin kami tutup terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.